Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, kita bertemu lagi dengan Pak Ridwan untuk membahas materi jenis iklan, slogan, dan poster. Untuk jenis iklan, sini berdasarkan sifatnya ada dua, niaga dan non-niaga berdasarkan tujuan penawaran permintaan, berdasarkan ruang, ini iklan baris dan iklan kolom. Nah, kalau berdasarkan sifat, niaga di sini adalah iklan yang kaitannya dengan perdagangan. Ya, jadi perdagangan kalau non niaga ini adalah yang bukan kaitannya dengan perdagangan. Kemudian berdasarkan tujuan, ini ada penawaran, kemudian ada permintaan. Biasanya ada suatu perusahaan yang menawarkan produknya kepada suatu instansi atau kepada suatu lembaga. Kemudian, tujuan yang kedua di sini nanti setelah ada penawaran ada suatu permintaan. Jadi misalkan kalau MTS Negeri 9 ini meminta barang-barang yang dibutuhkan. Nah, ini permintaan ini berdasarkan dari iklan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian berdasarkan ruang dibagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris ini biasanya ada di surat kabar ya atau di koran. Demikian juga di ini iklan kolom juga begitu. Nah, kalau iklan baris ini hanya singkat ya. Biasanya ini untuk penawaran penjualan barang, sepeda motor dan sebagainya, ini ada iklan baris. Nah, biasanya bahasanya ini secara singkat ya. Tidak terlalu berlebihan, hanya singkat, jelas, tepat dan padat. Kemudian sama dengan juga dengan iklan kolom. Ini intinya hampir sama. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, jenis lingkungan, jenis slogan ya. Slogan ini ada slogan lingkungan hidup. Ya, ini misalkan tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya, masyarakat sehat. Nah, kemudian kalau slogan pendidikan, nah, ini kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan belajar, ya. Rajin belajar, ya cita-cita tercapai. Ini adalah contoh dari slogan pendidikan. Mungkin nanti dicontoh di buku ini juga ada. Kemudian slogan kesehatan. Nah, ini mungkin sekarang ini yang sering dimunculkan yaitu tentang masalah COVID ya, COVID-19. Nah, misalkan dengan ini kita peduli terhadap kesehatan, kita terjauh dari COVID-19. Nah, ini kaitannya dengan slogan masalah kesehatan ya. Kemudian slogan motivasi. Nah, ini kaitannya dengan memberikan dorongan agar anak-anak ini mempunyai suatu kemauan untuk belajar. Ya, misalkan kalau kita buat motivasi, ya, dengan rasa semangat tinggi, ya, apa yang kita inginkan akan tercapai. Ini adalah memberikan suatu motivasi. Baik, untuk selanjutnya kita ada jenis poster. Ya, ini mungkin jenis poster ada poster niaga, ya ini perdagangan, poster pendidikan, poster penerangan, poster kegiatan. Kalau poster niaga ini kaitannya dengan penjualan dan sebagainya. Kemudian poster pendidikan ini biasanya kaitannya dengan mungkin BPDB, ya, ataupun dengan istilahnya pendidikan 12 tahun. Dan ini biasanya dari pemerintah agar anak-anak punya rasa nilai tinggi untuk mengenai tentang masalah pendidikan. Kemudian ada poster penerangan. Nah, ini penerangan ini kaitannya dengan masalah penyiaran, ya, penyiaran di televisi dan sebagainya. Ini kaitannya poster penerangan. Kemudian poster kegiatan. Nah, biasanya kalau kita tampilkan di jalan-jalan itu ada misalkan ada lomba, ada pengajian dan sebagainya. Ini disebut dengan poster kegiatan. Nah, berikutnya ini ada yang B, yaitu informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Menemukan informasi dari
Jadi menemukan informasi dari dari iklan ya. Nah, setelah kita membaca iklan, informasi apa yang kita dapatkan? Nah, ini kita menemukan informasi. Kemudian juga dari slogan ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di slogan ini nanti kita menemukan apa saja di sini. Ya, informasi apa yang kita dapatkan dari slogan. Misalkan tentang masalah slogan tentang COVID ya, oh berarti informasi bahwa kita ini menggunakan vaksin untuk terhindar dari COVID-19. Kalau iklan ini biasanya kalau kalian melihat di iklan-iklan di jalan atau apa. Nah, sekarang banyak iklan-iklan yang ditawarkan di internet. Ya, ini di internet juga banyak tentang masalah penjualan-penjualan. Kemudian berikutnya poster, ya menemukan informasi poster. Nah, kita di jalan kadang-kadang melihat poster, ya informasi apa yang kita dapatkan. Nah, inilah yang disebut dengan informasi penting dalam iklan slogan. Berikutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Nah, di sini yang pertama kita mengamati iklan dengan seksama, ya. Apa isi dari iklan tersebut? Kemudian yang kedua, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Maksudnya iklan yang ditawarkan ini sesuai enggak dengan isi dan jenisnya. Kemudian berikutnya mencatat pokok dari isi iklan. Ya, jadi sini menganalisis iklan ini eh, sesuai dengan jenisnya. Maksudnya misalkan kalau perdagangan sesuai tidak dengan jenis iklan yang ditawarkan. Ya, ini menganalisis. Kemudian berikutnya mencatat pokok-pokok isi dari iklan. Nah, kalau kita mencatat pokok-pokoknya, isinya, nah kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kemudian berikutnya langkah menemukan informasi dalam slogan. Sama ini ya, mengamati kata-kata, tulisan atau suara dalam slogan. Ya, kemudian berikutnya menganalisis jenis tujuan dan fungsi slogan apakah sesuai jenis dan tujuan dan fungsi slogan yang saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya menuliskan informasi penting yang berupa jenis, tujuan dan fungsi dari slogan. Nah, inilah yang disebut mencari informasi penting yang ada dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, kemudian langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Nah, ini ada mengamati gambar ya. Kita gambari dalam tulisan ini sesuai enggak antara gambar dengan tulisan. Kemudian berikutnya menganalisis jenis tujuannya ya, penjelasan dan fungsi poster. Nanti gambarnya poster tapi tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, ini kita yang namanya langkah-langkah untuk menemukan informasi. Kemudian berikutnya menuliskan informasi penting berupa jenis tujuan. Nah, informasi apa yang kita dapatkan dari poster tersebut. Nah, itu anak-anak yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Untuk yang terakhir, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti sambil mendengarkan ini, kalian saya harap untuk melihat di buku LKS ya, sambil di situ banyak contoh-contohnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Untuk hari ini Pak Arin tidak memberikan tugas, tugasnya nanti kita berikan pada hari Kamis besok. Baik anak-anak, demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.